bagaimana keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen untuk kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran? Ini Bapak Ibu. Kurikulum di dalam kurikulum itu sendiri ya Bapak Ibu ya terfokus pada yang tadi dimensi profil pelajar Pancasila dan di sini asesmen dan pembelajaran itu menjadi sebuah keterpaduan begitu ya. Dan asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen ini dapat dirancang selaras dengan rancangan proses pembelajaran melalui RPP ya atau modul ajar RPP plus gitu kalau sekarang ininya istilahnya ya Bapak Ibu ya sehingga kegiatan penilaian ini terintegrasi dan berkaitan dengan proses pembelajaran gitu. Jadi tidak ada yang namanya dokumen assessment yang durhaka gitu karena tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Asal comot soal sana sini padahal itu belum diajarkan misalnya ya atau belum didalami oleh siswa proses eh, penilaian atau asesmen pada saat proses pembelajarannya tidak dilakukan begitu. Nah, mari mulai dari diri kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat ya, boleh pilih salah satu, tuliskan di kolom chat Bapak Ibu jawabannya. Ya, silakan. Tadi sudah ya, kalau yang pertama ya. Kemudian yang kedua boleh deh. Kemudian bagaimana komposisi asesmen formatif dan sumatif yang telah Bapak Ibu laksanakan. Nah, kemudian bentuk asesmen yang selama ini dilakukan ini kayaknya sudah ya tadi ya, sudah sebagian besar ya. Nah, ini aja yang ketiga nih. Bagaimana komposisi asesmen formatif dan sumatif yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, lebih banyak mana atau fokusnya kemana, formatif atau sumatif? Ya, kalaupun sumatif, nah sumatifnya sampai saat ini sudah mau menjelang akhir itu sudah Bapak Ibu lakukan berapa kali sumatifnya, gitu ya. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Bagaimana komposisi asesmen formatif dan sumatif yang telah Bapak Ibu laksanakan? Nah, silakan. Lebih banyak formatif atau sumatif yang Bapak Ibu lakukan? Ya, formatif dan sumatif, lebih banyak formatif. Oke. Ibu Yulia, terima kasih. Ibu Elizabeth, komposisinya lebih banyak asesmen formatif. Oke, lebih banyak formatif. Oke, banyak yang pro ke formatif ini ya, bukan berarti kontra juga dengan sumatif ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau lebih banyak formatif, perlukah ya, perlukah eh, nilai di apa namanya di formatif ini dimunculkan dalam nilai raport Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, stop dulu jawabannya tadi. Oke. Ya, perlu. Oke. Perlukah dimunculkan dalam nilai raport? Nilai, ya Bapak Ibu ya. Angka di raport. Perlu formatif. Oke. Oke, perlu. Ada yang tidak perlu. Tidak. Tidak. Oke, oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini banyak yang oke, Ibu Saptana. Ibu Saptana, mana ini Ibu Saptana? Raise hand hadir atau raise hand apa Ibu? Ya, oke, nanti di sesi tanya jawab ya. Baik, Bapak Ibu. Eh, Asesmen formatif apakah perlu dimunculkan angkanya di raport gitu ya? Oke, nilai formatif dapat digabungkan sesuai dengan komposisinya masing-masing sehingga didapatkan nilai final. Oke, tapi tetap direkap di aplikasi raport. Oke, lebih banyak formatif. Perlu, ada yang tidak, ada yang perlu. Oke, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya di bagian asesmen formatif ya. Nanti kalau di sesi malam hari ini Bapak Ibu kurang puas, nanti akan diperdalam oleh narasumber berikutnya yang spesialis membahas terkait formatif ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai membahas asesmen formatif dan sumatif tadi, nah ini Bapak Ibu penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, itu eh dimulai dengan melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Ya, Bapak Ibu ya, hasilnya digunakan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran yang dibuat agar sesuai dengan tahapan pembelajaran peserta didik.
Asesmen awal, nah itu wajib dilakukan ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini gambaran diferensiasi pembelajaran. Bapak Ibu di sini sebagai pendidik bisa mendesain pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten, proses, dan produk.